Siap. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pendidikan Pancasila oleh mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A 2019. Baiklah, saya sendiri Luciana Montobing sebagai moderator pada acara hari ini. Kemudian
Selamat sore. Salam Pancasila. Kami dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A 2019 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Cinta Padustai Munasirait sebagai ketua. Perkenalkan, saya Samuel Bila sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Kasmetra Namudis sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Reja Tadeak sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Ilham Syaigar sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yosef Perlindungan Sinaga sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yuliana Francisca sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yosef Perlindungan Sinaga sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yuliana Francisca sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dina Aski sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Sudan Cismangun sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Feni Ferisya bergabung sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yohana sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rama Sylvian sebagai anggota. Semangat Pancasila. Berikan jasamu untuk Indonesia. Di mana jiwamu. Semangat NKRI. Harga mati. Di mana jiwamu. Semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Di mana jiwamu. Ayo teriak, ayo teriak. Kasih satu di jiwamu. Satukan jiwa, satukan hati. Indonesia sejahtera. Pancasila bersatu. Nomor 2, kreatif, inovatif, berkarakter. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2, kami persilakan. Oke, selamat sore untuk kita semua. Sore. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dan Ibu moderator dan Bapak dosen pengampu mata kuliah kami pendidikan Pancasila Dr. Agus Hakim. Izinkan kami di sini untuk menjelaskan panel 1 dan 2. Untuk waktu dan tempat, silakan saudari Karina. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil riset kami pada panel 1, yaitu permasalahan yang diambil dari implementasi nilai Pancasila pada Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Berbau, Kabupaten Deli Serdang. Yang pertama ialah masalah pertama ialah implementasi dari
pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa diambil dari nilai instrumentalnya sendiri yaitu toleransi, yang dimana toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati antar individu maupun antar kelompok. Permasalahan pertama yang didapat ialah perbedaan pemukiman rumah antar warga muslim dan warga non-muslim. Hal ini terjadi semata-mata dikarenakan oleh intoleransi kepada warga yang berbeda keyakinan. Intoleransi itu sendiri merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana kelompok masyarakat, kelompok agama maupun non-agama menolak menoleransi praktik-praktik kepercayaan ataupun penganut agama. Dan sebab yang kedua ialah perbedaan pemukiman rumah antar warga muslim dan warga non-muslim terjadi dikarenakan hal tersebut sudah menjadi warisan masyarakat yang terlebih dahulu bertempat tinggal di sana. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Dihan Abifah Asmi. Terima kasih kepada Saudari Farida Tiana Lubis karena telah menjelaskan panel pertama dan permasalahan pertama dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan membahas tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kami mengambil dua permasalahan dari sila pertama dan sila kedua. Dapat kalian lihat di sini tertulis pembagian bantuan sosial yang tidak merata yang mengakibatkan ada yang ketidakadilan. Nah, maksud ketidakadilan di sini yaitu pemerintahan desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sendiri membagikan dana subsidi kepada masyarakat desa Perbarakan tidak merata atau tidak adil. Seperti dana subsidi yang membagikan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lebih rendah atau tidak berkecukupan. Tetapi masyarakat desa yang memiliki ekonomi lebih atau memiliki ekonomi yang cukup, bisa dibilang cukup, malah mendapatkan dana subsidi tersebut. Oleh karena itu, dari hasil observasi kami secara langsung kepada masyarakat desa di sana, mereka mengatakan bahwa pemerintah desa di sana tidak adil dalam membagikan dana subsidi seperti dana bantuan corona ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cinta Kadestani mengenai panel kedua. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan kebijakan pemerintah atau undang-undang yang mengatur dari permasalahan yang kami angkat di Desa Perbarakan yang telah dijabarkan tadi. Sekedar untuk menjelaskan kembali permasalahan yang kami angkat untuk proyek kali ini, yaitu dari sila pertama, masalah implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di situ adanya perbedaan atau tradisi perbedaan antara rumah agama tertentu atau rumah agama mayoritas dan dan minoritas. Dari sudut pandang mereka yang kami amati sendiri, itu sebagai tradisi mereka di sana sudah menduduki terlebih dahulu tanah atau tempat tinggal yang mereka miliki. Tetapi pada dasarnya menurut undang-undang dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 1 mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di pasal 28E juga mengatakan di ayat 1-nya, setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari pasal 28E ayat 1 di sini sudah dijelaskan bahwa setiap orang berhak memilih tempat tinggalnya di negara Indonesia ini dan berhak meninggalkannya atau berhak kembali di tempat tinggal tersebut, dan dibantu oleh adanya surat yang sudah atas namanya sendiri tempat tinggal tersebut. Oke, dari pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berlandaskan suatu agama tertentu di Indonesia ini. Di pasal 2, di ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi di sini agama kita, negara Indonesia menjamin tiap-tiap penduduk di negara Indonesia ini, memeluk agamanya masing-masing sejak lahir ataupun sejak ia beranjak dewasa, memilih agamanya, dan itu dibebaskan oleh negara dan dijamin oleh negara. Oke, sekian dari saya untuk penjabaran undang-undang yang mengatur dari masalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya akan dilanjutkan oleh saudara saya Hasan Arif Bilal. Silakan. Baiklah, saya melanjutkan dari kebijakan pemerintahan yang pada segmen itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 1 itu dijelaskan bahwasanya Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 juga dimaksud dengan bantuan sosial ini adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa yang pada seseorang, keluarga atau kelompok yang memang miskin dan tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Maksudnya di sini itu adalah bantuan sosial, yaitu bantuan yang diberikan oleh fakir miskin atau yang tidak mampu itu, baik berupa uangnya atau ekonominya, baik berupa uang atau barangnya harus masyarakat yang diterima oleh masyarakat miskin atau tidak mampu. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panas 1 dan tim panas 2. Proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan akan diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi tim panas 1 dan tim panas 2. Kepada Dewan Juri tim panas 1 dan tim panas 2 kami persilahkan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah. Di sini saya sebagai penilai dari panel 1, secara keseluruhan saya sangat mengapresiasi dari penampilan kelompok 2, mulai dari openingnya, semangatnya luar biasa. Panelnya juga menarik, sangat pokoknya menarik perhatian lah. Tulisannya juga sudah agak besar, tapi lumayan lah bisa dibaca. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, di sini saya ingin menanyakan, berdasarkan judul implementasi nilai-nilai Pancasila di Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Yang pertama, apakah yang dua masalah ini hanya ini yang diangkat atau tidak ditemukan masalah lain? Pertama. Nah, yang kedua, di situ jelas tadi disampaikan oleh saudara sekalian bahwa Indonesia itu memiliki 5 sila, di mana sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa, bukan mengenai ketuhanan menurut agama kepercayaan masing-masing. Nah, itu yang saya tangkap tadi.
Yang saya ingin tanyakan, perbedaan pemukiman rumah antar warga di sana mayoritas agama apakah, dan pembangunan rumah ibadahkah yang sekiranya dilarang oleh pemerintah di sana, dan mengapa pembangunan tersebut tidak diizinkan, atas berdasarkan apa? Begitu. Nah, jika sudah ada masalahnya, coba kaitkan dengan sila-sila Pancasila tersebut. Terima kasih. Kembalinya kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hilda karena memberikan pertanyaan kepada tim panel 1. Selanjutnya untuk tim panel 2 kepada Dewan Juri. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Juri. Kepada tim panel 1 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda Afifah. Terima kasih. Sebelumnya kami terima kasih kepada Ibu Hilda karena sudah bertanya pertanyaan yang bagus sekali. Untuk pertanyaan pertama, mengapa kami hanya mengambil 2 sila dari 5 sila? Sebenarnya kami hanya menemukan 2 permasalahan di desa tersebut karena desa tersebut sebagian besar sudah menerapkan Pancasila dengan sangat baik. Dapat kita lihat sila yang kami angkat yaitu yang pemukiman dan pembagian dana sosial yang tidak merata. Tadi yang Ibu Hilda tanyakan, kenapa pemukiman tersebut dibedakan, apakah tempat ibadahnya tidak diizinkan? Nah, di desa Berbarakan ini terdapat 5 dusun. Dusun yang pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan dusun yang mayoritasnya Muslim, dan sedangkan yang keempat dan kelima itu mayoritasnya non Muslim. Jadi itu memang sudah dari warisan leluhur pembagian tersebut, pembagian atau bisa dibilang pemukiman tersebut dibagi-bagi atas agama yang berbeda. Mayoritas agama tersebut di dusun 1, 2, dan 3 itu Muslim, dan di dusun 4 dan 5 itu non Muslim. Sebenarnya bukan tidak boleh membangun tempat ibadah di dusun misalnya membangun gereja di dusun pertama, kedua, dan ketiga. Namun memang sudah adanya ketetapan dari lingkungan mereka karena warisan-warisan leluhur yang sebelumnya sudah menetapkan bahwa itu tempat tinggal non Muslim, dan dusun keempat dan kelima itu sama Muslim. Sekiranya itu jawaban dari yang pertama. Kami terima kasih Hilda. Saya kembalikan kepada panel kedua. Saya kembali kepada yang kedua. Terima kasih. Saya ingin mencoba menambahi pasal yang mana yang berkaitan dengan implementasi nilai yang kami ikuti, yaitu pada pasal 28 ayat 1, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi menurut kami pada dusun 4 dan 5 itu sebenarnya sah-sah saja mau berkumpul dengan Muslim 1, 2 ataupun 3 menurut undang-undang tersebut. Jadi makanya kami di sini ingin memberikan solusi agar permasalahan tersebut dapat pecahkan. Baik, mungkin segitu saja. Saya kembali kepada pendapat. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panitia. Selanjutnya adalah klarifikasi dari Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1. Kepada Ibu Hilda, kami persilakan. Ingin menjelaskan, saya baru mengetahui bahwa di desa tersebut terdapat 5 dusun. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Mungkin seperti tadi, jika di mayoritasnya di dusun 1, 2, 3 itu Muslim, ya kurang strategis, bukan kurang cocok, kurang strategis diletakkan mungkin di rumah ibadah gereja di sana. Begitu juga sebaliknya di dusun 4, 5, jika dibangun rumah ibadah masjid,
kurang strategis karena mayoritasnya muslim seperti itu. Nah, saya sangat mengapresiasi kerja kelompok dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dilda. Selanjutnya, pertanyaan dari Dewan Juri mengenai tim panel 2. Kami persilakan kepada Pak Dimas untuk memberikan pertanyaan kepada tim panel 2. Sebelumnya saya mau apresiasi terkait panel, cukup bagus, cukup menarik, sangat mudah dipahami, juga tulisannya juga bisa dibaca. Kemudian juga penyampaian masalahnya juga cukup bagus. Lalu di sini akan saya tanyakan masalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentang pembagian bansos yang tidak merata. Nah, jadi di sini kelompok 2 menyampaikan bahwasanya adanya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah pemerintah tidak terbuka kepada masyarakat. Jadi, terkait dengan peraturannya, kelompok 2 mengaitkan dengan PP nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non tunai. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana kaitan masalah yang dialami oleh desa tersebut dengan hubungannya dengan peraturan ini? Mungkin dapat dijelaskan dengan kelompok 2. Terima kasih. Pak Dimas telah memberikan pertanyaan kepada tim panel 2. Selanjutnya kepada tim panel 2 kami berikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dimas. Kami persilakan. Oleh warga atau kurang mampu atau fakir miskin. Karena tidak seharusnya seorang yang layak itu mendapatkan bansos tersebut. Kami lihat dari data bansos di desa Perbarakan itu datanya itu mengenai bansos itu tidak merata, karena dari data tersebut yang tidak layak itu seharusnya tidak boleh mendapatkan bansos tersebut. Seharusnya bisa mendapatkan itu warga atau fakir miskin yang kurang mampu, seperti itu. Permasalahan di sila kelima adanya bantuan sosial dari pemerintah mengenai COVID-19 di negara kita ini maupun di dunia. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan bahwa masyarakat Indonesia yang kurang mampu berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah supaya meringankan beban mereka untuk berkehidupan. Dari masalah yang kami angkat ini sudah jelas tertuang dari sila kelima, harusnya keadilan sosial, harusnya pembagian bantuan sosial yang dibagikan khususnya pemerintah desa sebagai tangan terakhir masyarakat membagikannya harusnya secara adil. Tetapi pada kenyataannya dan terbukti bahwa dari hasil wawancara dari kita masyarakat desa tersendiri, dan kita juga bisa menilai bahwa Menteri Sosial saat ini sudah terbukti dan ditetapkan jadi tersangka adanya korupsi dana bantuan sosial. Maka dari itu Kepada tim panel 2. Selanjutnya klarifikasi dari Dewan Juri tentang jawaban dari tim panel 2. Kepada Bapak Dimas kami persilakan. Memang baru awal bahwasanya mungkin data yang kepada masalah itu mungkin tidak terlalu lagi. Karena apa? Karena memang masyarakat itu selalu berubah pada pemilihan. Jadi tahun mungkin tahun depan saya ini atau mungkin ada juga sebaliknya. Jadi untuk masalah dan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 2 saya rasa cukup baik. Saya apresiasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1.
Baiklah, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 2 kelas A 2019 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik berupa penampilan bernyanyi dan menari yang bertema nasionalisme dan cinta budaya. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberikan tepuk tangan yang
adalah Bapak Menteri kita.